Binasaan kaum oleh banjir juga terjadi pada kaum Sabah. Kaum Sabah adalah salah satu di antara 4 peradaban besar yang hidup di Jazirah Arab bagian selatan, sekarang di negara Yaman. Kaum Sabah dikenal sebagai bangsa yang beradab dalam sejarah, mempunyai bala tentara yang kuat, dan merupakan negeri adidaya pada waktu itu. Mereka mampu membangun sebuah bendungan megah yang bernama Bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib tingginya sekitar 16 meter dan mampu mengairi sekitar 9.000 hektar tanah pertanian. Itulah sebabnya negeri Sabah menjadi subur dan makmur. Kebun anggur melimpah di wilayah ini. Seperti tertuang dalam surat Sabah. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi kenikmatan itu membuat kaum Sabah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan prasasti yang ditemukan, menyebutkan bahwa Ratu Sabah dan kaumnya mulai menyembah matahari dan bulan di tempat peribadatan mereka. Allah pun memberikan azab untuk kaum Sabah. Dalam surat Sabah ayat 16 disebutkan, فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit dari pohon sider. Bendungan Ma'rib yang mereka banggakan jebol dalam sekejap, dan negeri Sabah dilanda banjir besar. Inilah Sailul Arim, sebuah banjir yang meluluhlantahkan bendungan, sumber kemakmuran yang menjadi sumber kehancuran bagi kaum Sabah. Akibat banjir itu, tidak ada yang menempati daerah Ma'rib tersebut, kecuali sisa reruntuhan tak berpenghuni. Daerah yang dulunya subur dan hijau berubah menjadi gurun yang kering dan tandus. Itulah akhir dari keberadaan negeri Sabah, kehancuran sebuah kaum besar karena mengingkari nikmat Allah. Akankah kita seperti itu? Nauzubillah min zalik. Banjir besar ternyata juga pernah dialami negara-negara lain. Mekah ternyata juga pernah dilanda banjir pada tahun 1941. Kawasan Masjidil Haram dan Ka'bah juga terendam air sekitar 1 meter. Musibah ini terjadi karena Arab diguyur hujan deras dan sistem pembuangan air waktu itu belum bagus. Apalagi Mekah berada di tengah lembah yang dikelilingi bukit batu. Meskipun banjir, tapi sejumlah jamaah haji tetap melakukan tawaf. Dan pada waktu itu, jamaah haji memang masih sedikit, tidak seperti sekarang. Banjir terparah di dunia terjadi di Cina pada tahun 1931. Hujan deras disertai naiknya dasar sungai menyebabkan banjir besar yang melanda wilayah Cina Utara dan menghanyutkan semua yang dilewati dengan cepat. Pemukiman, pusat perdagangan, lahan pertanian rusak akibat banjir ini. Tak kurang dari 4 juta jiwa menjadi korban dan 1 juta diantaranya meninggal dunia. Mungkin di Indonesia tidak hanya Jakarta saja yang pernah mengalami musibah banjir. Ketika memasuki musim hujan, ada juga daerah lain yang mengalami banjir. Seperti wilayah yang dilewati Sungai Bengawan Solo di wilayah Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Daerah-daerah cekungan yang permukaannya lebih rendah daripada sungai biasanya menjadi langganan terkena banjir ketika Bengawan Solo meluap.
Yang sempat mencuri perhatian nasional adalah banjir lahar dingin di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kalau ini adalah karena faktor alam, yaitu efek dari meletusnya Gunung Merapi dan kondisi hujan yang terus-menerus. Ada lagi banjir karena pasang surut air laut yang biasa disebut drop. Kalau yang ini biasa terjadi di wilayah yang dekat dengan laut. Kota-kota padat penduduk seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya berpeluang terjadinya kondisi ini. Banjir rob ini disebabkan oleh gravitasi bulan terhadap bumi. Namun kenaikan permukaan air laut bukanlah menjadi ancaman serius kalau saja posisi bulan bukan pada posisi terdekat dengan bumi. Akan menjadi masalah bila posisi bulan juga sejajar dan segaris dengan matahari. Maka efek gravitasi akan berlipat terhadap permukaan air laut. Bulan menduduki posisi edar terdekat dengan bumi, ditambah posisi matahari yang sejajar. Air pasang dijamin akan mencapai puncaknya dan masuk ke darat. Air yang masuk ke darat ini, bila terperangkap, akan menimbulkan masalah bagi penduduk yang bermukim di tepi pantai. Banjir menjadi tak terelakkan lagi. Apapun penyebab banjir, yang jelas, banjir selalu membawa dampak buruk. Kita dapat membantu mencegah terjadinya bencana ini kok. Mulai dari yang paling sederhana dengan tidak membuang sampah ke sungai. Hal ini sepele kok, tapi efeknya tentu akan sangat besar. Mungkin tidak sekarang, tapi untuk anak cucu kita nantinya. Apakah kita akan membiarkan penerus kita mewarisi sampah dari generasi sebelumnya? Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan semua musibah itu pastinya harus membuat kita lebih meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Azab Allah memang sungguh besar dan mengerikan. Tapi di balik itu, jaminan nikmat yang diberikan Allah jauh lebih indah dari apapun. Surga jannah bagi mereka yang tawakal dan sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demikian Hasanah hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Tetap saksikan Hasanah setiap Senin sampai Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.